Baik, selesai kakak lagi. Paham ya anak-anak? Jangan ada yang keluyuran ya. Weh, liburan nanti kalian pada kemana? Belum juga ujian, Li. Sudah mikirin libur kau. Yang ini bukan, Dek. Bukan, Pak. Kalau yang ini, Bukan juga, Pak. Tuh kan, namaku aja bukan Karin, tapi Ririn. pasti ini kan, Dek. Bukan. Sini, udah ambil laptopnya belum? Dia itu malingnya, woi. Maling yang kita cari-cari selama ini. Siap-siap, guys. Kita labrak. Teh, kamu. Kadi hilang gimana teh? Kamu gimana teh? Ya tadi kadi hilang kan? Oh, kan? Ini bocil apa? Apa kan? Ya bete, enggak oke. Akan impon, kan itu HP. Langsung kan ke. Ayo bete, sama kan kaling. Dia juga kan dia juga bete. Capek aku. Ibu. Bukan gua. Bodoh lo, bukan dia malingnya. Loh, dia siapa? Dia kating kami, Bang. Dia yang ceritain tentang maling di jurusan kami. Stop. Dilepas dulu, ya. Sumpah, bukan dia maling yang kalian cari-cari selama ini. Percaya deh sama gua. Terus kalau bukan dia, siapa malingnya? Hazel, lo inget gak? Lo pernah ngasih nomor lo ke gua. Dan gak lama kemudian, ada yang ngirim video Sarah dorong Roa dari atas mobil. Iya ingat. Tunggu. Jadi yang ngirim video itu kakak? Gak kepikiran sumpah. Kakak dapat video itu dari mana? Enggak, Zel. Bukan gua yang kirim video itu. Tapi dia. Jadi lo yang ngirim. Jelasin. Cepat. Waktu kalian jualan itu, di belakang food truck itu toko milik keluarga gua. Kebetulan sore itu gua lagi angkat jemuran di atap. Dan gua lihat gerak-gerik Sarah itu aneh. Jadi gua videoin. Tapi saat itu gua gak ada niatan buat ngasih video ini ke Hazel. Gua gak kenal dia. Gua cuma sebatas kenal lewat sosmed doang. Gua pikir kan, ngapain juga gua bantu. Tapi gua berubah pikiran di hari itu. Di hari dimana Hazel nabrak gua dan buku-buku gua jatuh. Dia gak marah gitu aja. Dia gak pergi ninggalin gua. Tapi dia bantuin gua. Biasanya orang lain gak pernah peduli sama gua. Tapi dia peduli. Akhirnya gua mutusin buat bantu dia juga. Gua mau ngirim videonya lewat DM. Tapi gak jadi. Karena saat itu Hazel lagi close DM karena ada masalah di sosmed. Gua bingung parah. Yang bisa gua lakuin cuma muter video itu berulang-ulang kali. Dan tepat di waktu itu, Dima lewat di belakang gua. Dan dia nawarin sesuatu. Lo dapat video itu dari mana? Video ini bukan apa. Kenapa nggak lo kirim ke Hazel aja? Biar si Sarah bisa dapat hukuman karena udah dorong Roa. Gua nggak tahu mau ngirim lewat apa. Iya, pas banget. Gua baru aja dapat nomor Hazel. Lo mau nggak? Boleh. Tapi jangan bilang sama dia ya kalau gua yang kirim. Gua nggak mau dianggap orang aneh karena video ini nih diem-diem. Karena video ini pure gue dapet karena kebetulan semata. Ya, kira-kira begitulah. Oh, jadi gitu. Kirain siapa yang ngirim videonya. Kak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, untung aja si Hexa nggak ikut. Terus kalian ngapain di sini malam-malam? Ya mau nangkep si maling lah. Sebenarnya udah beberapa kali sih kami ke kampus malam-malam, tapi dia selalu lolos. Terus itu kunci dapat dari mana? Gua nyuri dari Pak Satpam, terus gua duplikat. Diam-diam jiwa kriminal. Jadi, itu kunci pintu masuk ke gedung, bukan kunci lab bahasa. Bukan, tapi kunci lab bahasa udah diduplikasi sama dia, sama si maling itu.
Sebenarnya maling itu siapa sih? Malingnya... Malingnya si hantu palsu itu. Iya, dia mantan asisten dosen di jurusan kalian. Dulu, dia yang pegang kunci ruangan lab bahasa. Dan sebelum berhenti jadi asdos, dia duplikasi kuncinya. Kenapa gua bisa tahu? Karena keluarga gua punya usaha duplikasi kunci di toko yang gua bilang tadi. Gua pernah lihat dia duplikatin beberapa kunci dari kampus di toko gua. Dan gua curiga, karena tiap kunci kampus kan punya logonya gitu. Akhirnya gua buntutin dia karena penasaran, dan ketahuanlah kalau dia yang jadi maling dan rusakin semua barang-barang yang dia curi. Nggak tahu juga sih motifnya apa. Menurut gua nih ya, si hantu palsu itu juga si cewek ini. Dia pura-pura jadi hantu, biar gak ada yang berani datang ke kampus di malam hari. Jadi dia bisa beraksi sesuka hati dia. Tapi kan gak cukup bukti kalau asisten dosen ini itu malingnya. Apalagi gua gak ada bukti kalau dia itu pura-pura jadi hantu palsu di kampus. Jadi mau gak mau, ya kita harus tangkap dia dulu. Takutnya dia sendirian kah? Dia gak sendirian sih kayaknya. Kalian inget kan pas gua bilang kalau ada cowok yang pakai topi Hazel sebelum topinya ketemu di lab bahasa? Nah, bisa aja sih cowok itu kerja sama bareng dia. Takutnya. Ron, Dia jalan tuh. Hah? Iya dia jalan, Woy. Itu dia masuk ke lab bahasa kan? Berarti bener dong dugaan kalian kalau si hantu palsu itu malingnya. Itu tuh dia punya kunci lab bahasa. Ya udah kalian tunggu di sini aja. Biar gua cek mukanya lewat pintu. Penasaran gua siapa dia. Di mana sih anak itu? Lama banget bawa barang-barang curiannya. Dia kan cutting kita, Woy. Yang pernah marah-marah pas topi gua hilang. Satu angkatan sama Kak Dima juga. Kalau nggak salah, namanya Rani. Dia kan satu organisasi juga sama kita. jadi pelakunya si Rani. Rani Jangan berisik, Oget. Nanti ketahuan. Rani turun ketiga. Kita dobrak aja ke dalam. 1, 2, 3. Jadi lo yang curi topi gua? Sok kali pun kau marah-marah waktu topiku hilang. Padahal kau yang nyuri. Emang. Terus cowok ini siapa? Ribut banget lagi ngao. Nah, itu tuh. Gua nemu dia di belakang kampus. Dia bawa karung. Isinya tuh kayak barang-barang curian gitu. Parah. Mau nyuri pun harus ada partner. Lo bisa diam gak sih? Gua lepas nih ya. Apa geleng-geleng? Hah? Nganggu dulu kayak gini, ha? Elzio, Hai cantik. cantik. Dapat juga. Itu sudah di bete. Harus dapat ribut. Oh, gimana ribut? Oke, disikat. Ikut kan. Kita bete. Oke. Aika. Kasih. Tengok. Ini apa nih? Ini juga kali.